Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu Bapak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat Allah berupa kesehatan dan keselamatan ini bisa kita gunakan semaksimal mungkin. Betapa harga sehat itu menjadi besar nilainya dalam kondisi saat ini. Banyak bangsa-bangsa, banyak negara-negara yang sekarang sedang diuji bagaimana usaha untuk bisa menawarkan kehidupan dan kesehatan untuk masyarakatnya. Jika Allah sudah berkehendak, makhluk kecil itu bisa memporak-pandakan kehidupan kita. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nikmat yang diberikannya. Kalau seumpama ada di antara kita, saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa-masa yang ini, mudah-mudahan itu menjadi husnul khotimah. Apalagi ini akan menjadi bagian ya husnul khotimah karena bagian dari syahid. Berikutnya doa keberkahan dan keselamatan serta rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita jalan hidup yang penuh dengan syukur dan penuh dengan sabar. Ibu Bapak yang kami hormati, belum kita lanjut dengan kajian-kajian kita berikutnya, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelapangan hati, kemudian kelapangan dada, itu lebar, serta pikiran yang cerah. Dengan harapan itu semua, mari kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu yang kami hormati, Bapak yang kami muliakan, kajian kita pada sore hari ini akan lanjut dengan latihan berupa pemahaman ayat Al-Quran yang ada pada bagian yang bagian yang ba. Untuk itu, seperti biasa, di awal dari perjumpaan kita, kita akan baca terlebih dahulu secara bersama-sama ayat yang akan kita kaji. Setelah itu nanti baru kita akan lanjutkan dengan memahami kata demi kata, ungkapan demi ungkapan. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan berbagi pemahaman. Kemudian seperti biasa, waktu yang kita miliki akan kita gunakan untuk mendalami apa yang sudah kita pahami. Baik, mari kita baca. Kita mulai bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsir di iman hasadan iman tabayyana lahumul haqq wasfahu hatta ya'yallahu bi amri Allah ala kulli syai'in qadir wadda ta'ifatum min ahlil law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yashurun waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa wala tattakhidhu minhum awliya hatta yubaju fi sabilillah
la yuhajiru fi sabilillah ma yawaddul ladzina kafaru ahlil kitab badal mu'min ay nazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Baik, itu dia ayat-ayat yang ada pada latihan kita yang ba. Ada penekanan utama di latihan yang ba ini adalah kata wadda yawaddu. Ada kata wadda yawaddu. Ada ingat apa sinonimnya wadda yawaddu? Ada yang ingat apa sinonimnya? Yawadda. Wadda yawaddu. Apa sinonimnya? Sinonim. Coba dilihat di tanwiyat mufradat. Bukan? Coba dilihat di tanwiyat mufradat apa? Yang asaba yusibu bukan, Pak? Bukan. Baik, sudah? Apa sinonimnya? Ya, ahabba. Ahabba yuhibbu. Yuhibbu hubba. Ahabba yuhibbu. Dari kata itu pada pelajaran sebelumnya kita sudah pelajari apa yang kita pelajari kata habib, kata mahabbah. Itu kata wadda yawaddu. Maka ada kata wadud. Ada kata wadud, ada kata apa lagi? Mawaddah. Dan ini adalah kata yang berkembang dari al-mawaddah warahmah. Baik, itu dia beberapa yang merupakan kajian yang akan kita kembangkan melalui kegiatan mengkaji ayat-ayat, kutipan-kutipan ayat yang ada pada latihan yang ba ini ya. Tadi sudah disampaikan latihan ba dengan kata wadda, kata berikutnya. Nah, hingga wahwal ghafurul wadud. Di surah Al-Buruj, Al-Ghafur, Al-Wadud. Al-Wadud dari kata yang seakar dengan kata wadda, yawad. Baik, mari kita lihat ibu-ibu, bapak sekalian yang ayat demi ayat ya. Surah kutipan dari surah Al-Baqarah yang pertama. Kalau ada yang belum terpahami, silahkan disampaikan terlebih dahulu untuk kita diskusikan bersama-sama. Ada? Di Al-Baqarah 19 ada? Baik. Kita pindah ke berikutnya di Ali Imran 69. Ifatun Pak Guru. Ya, baik. Ada lagi? Nah, baik. Waspahu ya Pak. Oke, baik. Waspahu. Baik. Oh, itu Oke, baik. Nah, ada dua ungkapan ya. Ada dua ungkapan yang ditanyakan. Ini pertanyaan menunjukkan bahwa ini perlu kita perhatikan karena memang ungkapan ini jarang. Ya, jarang kita baca, ini jarang kita baca. Jarang juga muncul di dalam ayat-ayat populer. Yang pertama ta'ifah. Ta'ifah ini sinonimnya kata firqah di pelajaran kita yang sebelumnya.
Mudah-mudahan Bu Ida ingat firqah. Gimana? Apa lupa juga firqah? Lupa Pak Guru. Lupa. Coba kita lihat ya. Nomor itu. Yang kelompok bukan yang latihan alif. Di latihan alif Pariko. betul. Iya, yang Pariko. nomor 1 Pariko. Kata firqah, Kelompok kan. kemudian lalu fariku ya. Sinonim. Kemudian kita punya kata fariqat. Ada yang kemudian tertangkap menjadi Yahudi itu, masih ingat belum? Ya. Ada yang masuk dari itu. Golongan bukan Pak. Yang mamah dede yang bajunya seragam beda-beda kelompok. Iya, betul. Bedanya. Iya. Ya, itu dia ya kemarin sinonim itu ya. Kata firqah dengan kata ta'ifah. Kata Toib. Oke, kita lanjutkan berikutnya untuk kata wasfahu. Kata wasfahu. Gimana cara memahaminya ininya? Seperti biasalah, ilmu orang awam. Ilmu orang awam. Ada dua ya yang kita gunakan. Nah, yang pertama adalah dari konteks ya. Ada kata konteks, fa'fu, kemudian kata wasfahu itu dari konteks ya. Kita lihat bahwa kata fa'fu, apa maknanya fa'fu? Bahu. Ayo. Nah. Apa? Kata fa'fu. Itu Ini seperti biasa ya, seperti biasa dalam bahasa Arab juga kita banyak menemukan ya ungkapan-ungkapan yang antara satu dengan kata yang lain itu sering serupa ya, ada hubungan makna yang sering digandengkan. Kita coba itu berdasarkan konteks kata fu dulu. Fu apa maknanya? Coba Bu Harna, ini doa di antara dua sujud coba di yang Ibu biasa baca apa? maaf. Kita lanjutkan ya. Ada kata fa'fu sudah terpahami. Apa maknanya? Pakku maaf. Ya. Maafkan. Orang yang ini coba lihat ya, orang yang bisa ya, orang yang bisa memaafkan dalam bahasa Indonesia diungkapkan dengan orang yang mempunyai sifat apa? Oh, sifat. Lapang dada. Ya, oke, bagus. Pintar itu Bu Harna tuh. Lapang dada. Nah, coba lihat sekarang ya. Pemaaf. Wasfahu gitu ya. Itu bentuknya apa nih kira-kira? Wasfahu. Wasfahu. Kalau wasfahu bentuk apa ya? Wasfahu. Berarti madinnya safaha, Pak Guru. Ntar ya, main petak umpatnya ntar dulu ya. Ini baru mulai udah ngajakin petak umpat ya. Wasfahu bentuk apa kira-kira? Wasfahu bentuk apa ya? Madin enggak Pak Guru, bukan? Baik. Dari mana diduga itu madin? Dari asfaha kan. Bagus. Di asfaha apa yang Ibu lihat di situ? Ada menduga ya. Sehingga menduga itu fi'il madin. Itu hamzah wasol. Bagus. Kalau kita bicara soal hamzah wasol, temennya yang satu lagi namanya hamzah apa? Hamzah koto. Yang mana yang identik dengan fi'il madin ya? Mana yang identik dengan fi'il madin? Hamzah wasol apa hamzah koto? Hamzah wasol. Bagus ya, hamzah wasol. Coba sebutkan contoh lain Bu, fi'il madin yang diawali dengan hamzah wasol.
Afalan kan nama Oke, bagus. Ya, kita pakai apa yang Ibu ingat ya. Apa yang Ibu ingat ya. Contohnya adalah af'ala. Nah, coba saya tulis ya, Bu. Mana dari dua tulisan ini yang sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari ya. Mana dari dua tulisan ini sesuai dengan yang sudah kita pelajari? Apakah yang atas ataukah yang bawah? Yang atas. Bawah. Pak Guru. Bawah kalau Ngadi. Karena yang atas ya. Bisa ditulis ya. Kata yang lain bagaimana? Yang atas atau yang bawah? Kalau Madin yang bawah. Bagus ya. Nah, untuk memantapkan ilmu kita, yuk kita kembali ke masa lalu. Oh iya, yang bawah. Yang bawah berarti. Yang Oke. bawah. Nah, baik. Jadi apa tadi ilmunya? Bahwa kalau merujuk kepada ingatan Ibu, fi'il madin itu lebih apa? Lebih dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf. Tadi kan ngomongnya hamzah wasol dan hamzah kotok, Bu. Jangan lupa cerita kita itu ya. Bahwa fi'il madin itu lebih identik dengan Hamzah wasol. ini kayaknya ini ada yang berbeda ya ilmu kita begitu ya. Coba Ibu ngebayangin nggak kalau kita mengatakan hamzah kotok gitu, hurufnya apa aja kalau kita mengatakan hamzah kotok? Hamzah kotok. Hamzah kotok adu mas sama kasroh. Mohon maaf, ini kelihatannya beda bahasa ya, beda bahasa. Kotok ya, kotok, kotok. Itu hurufnya apa aja kalau kita mengatakan kotok? Kotok, kof. Nah, terus? K sama ta. Kof sama to. Terus? Sama hamzah. Ya, ini kelihatannya Ya, karena kita nggak fasih menyebutnya. Yang mestinya kita nyebutnya kotok, 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 kotok gitu ya. Hamzah kot, gitu ya nyebutnya nanti ya. Jadi ada to dan ada ain. Ain. Kotok, ain. Nah, gimana bacanya kalau begini hurufnya? Iya, kotok. Jangan supaya jangan terjadi kayak tadi ya. Jangan terjadi kita menduga bahwa hurufnya adalah ada kof, ada bahkan kadang ada kaf, ada ta, ada hamzah. Kalau itu jadinya kata dong, kata. Berarti kecebong sebelumnya. Ada kata dan kecebong. Berarti kalau ini kata berarti kecebong, yang ini nih ada kecebong. Jadi itu tulisannya adalah hamzatul ain, kotak gitu ya. Ain. Nah, coba lihat. Jadi kalau yang disebut dengan hamzah kotak, hamzah kotak. Ada tanda. Nah, ada gininya. Ya. Gitu ya. Iya, Pak Guru. Ada kepala ain. Ada kepala ain. Berarti yang atas ini namanya hamzah? Hamzah wasol. Tapi tadi hurufnya apa aja kalau kita mengatakan hamzah wasol? Hamzah wasol. Nggak ada itunya, Pak Guru, nggak ada tandanya. Saya ulangi lagi. Kalau kita mengatakan hamzah wasol, apa aja hurufnya? Wasol. Astagfirullahaladzim. Wow.
Terus? Waw. Sod. Terus? Lam. Iya. Ya. Nah, gitu. Jadi sama kayak ini kita mengatakan kotok, ambil kepalanya, pindah ke sini. Ya, Oh, iya. ambil kepala huruf terakhirnya, pindah ke sini. Nah, biar gampang mengingatnya, begitu juga wasol, ambil kepalanya, pindah ke sini. Oh, Iya. ya. Iya, Pak Guru. Nah, jadi ini kan kalau disambung ini ya, ini kan kalau disambung kan jadinya begini itu. Ini kalau disambung kan jadinya begini itu. Jadi akan ada begini, ambil kepalanya, ada begini, ambil kepalanya. Oh, ya. Ya. Nah, sampai sehingga ya kalau udah begini kira-kira apa sulitnya ya? Apa sulitnya untuk membedakan antara hamzah wasol dan hamzah kotok dari segi bentuk gitu ya. Oh, kalau bentuknya begini namanya hamzah wasol nih. Kalau bentuknya begini nih namanya hamzah kotok. Hamzah kotok. Kotok. Nah, kemudian tadi bahwa kalau yang fi'il madin ya, kalau fi'il madin identiknya dengan hamzah Fi'il madin hamzah Hamzah kotok. Kenapa? Karena fi'il madin identik dengan hamzah. Hamzah kotok. Iya. Sedangkan yang identik dengan hamzah wasol ini bukan berarti semua ya, bukan berarti semua, tapi ini kita mendasarkan kepada yang biasa kita temukan. Sedangkan yang identik dengan hamzah wasol itu adalah fi'il apa, Bu Harna? Amr, Pak Guru. Ya, bagus. Amr. Nah, sekarang kita kembali ke ayat yang sedang tadi kita kaji. Nah, coba lihat di situ pada kata wasfahu. Pada kata wasfahu, apa yang terlihat di situ di awalnya? Apakah itu hamzah kotok ataukah itu hamzah wasol? Hamzah wasol. Nah, kalau begitu tadi gitu, berarti ini dugaan kuat ini adalah fi'il Amr. Amr. Kalau itu adalah fi'il amr, berarti apa makna wasfahu? Berapang dadalah gitu Pak Guru. Ya, Atau bagus. Nah, coba kita jalan-jalan lagi ya. Coba Bu Harna prediksi Diki itu kira-kira 3 huruf kokohnya apa? 3 hurufnya sod, fa, ha. Ya, bagus ya. Coba ibu-ibu yang lain juga, Bapak, bermodalkan itu tadi ada makna apa di wasfahu? Lapang dada. Ya, kaitannya dengan apa tadi lapang dada? Dengan tadi itu artinya. Berkaitan dengan apa Maaf. tadi? Apa tadi? Maaf bukan. Tadi Bilang oh, maaf. kata maaf pakai kata bukan gitu. Untung yang bukan di ya, Bajai Bajuri. Maaf, Mak. Maaf, Mak. Tapi kalau Bu Mila mah bukan. Maaf bukan. Madin bukan. Ilmu dari bukan. Ayo tumbuhkan kepercayaan dirinya biar kelihatan pendengar itu bahwa mantap nih ilmunya. Apa tadi kaitannya dengan makna apa sebelumnya? Maaf. Ya, maaf. Kemudian apa? Yang wasfahu? Lapang dada. Ya, Berlapang dada. Coba kita lihat nih. Ibu bapak sekalian, punya tidak
Ya, kalau punya bagus ya, kalau nggak punya nanti kita coba korek-korek ya. Punya tidak ibu-ibu bapak sekalian kata lain yang ada shod, ada fa dan ada haknya? Apa Pak Guru? Terutama Kata ini lain. ya sebenarnya cocok ya. Ya. Ya, Ini cocok ya, cocok dalam arti apa ya? Cocok dalam Bu Harna pernah di Arab reguler, Bu Mila pernah di Arab reguler, Pak Zainal pernah di Arab reguler gitu. pernah Pak Guru. Belum pernah di Arab reguler. Biasa ini. Biasa nih ketemu kata yang ada shod, ada fa dan ada haknya. Iya Pak Guru. Lihat Ada ide? kamus tuh Pak Guru. Baik, kalau tidak ada ide, coba dilihat nih Bu Mila nih. Pernah ingat nggak ini ada kata sofha? Sofha. Nggak. Sofha sifat. Sifat. Cuma sifat. Nih, ntar Bu Arna mau nanya Bu Mila nih biar dia jawabnya ingat. Jangan bilang ingat bukan. Lupa bukan. Ya, biar nggak ada bukannya. Gimana Bu Mila? Ingat ada kata sofha? Sifat. Nah, Sifat. bagaimana dengan kata ini? Ingat kata ini, Bu Mila? Bu Hana? Apa sahifah? Nggak ingat juga? Nggak Kalau ini ingat Pak Guru. Kalau ini ingat nggak? Mushaf. Mushaf bukannya Quran. Mushaf. Kalau orang mengatakan mushaf Al-Quran itu apa sih maksudnya? Mushaf. Kitab. Ingat nggak ini kata suhuf? Lembaran Pak Guru. Waduh, Farida. Farida ya. Yang ketemu ya. Kita ada suhuf Ibrahim ya. Ada suhuf Ibrahim, suhuf Musa kan gitu ditanya. Nah, ya kan itu lembaran-lembaran. Ketika lembaran-lembaran Al-Quran dikumpulkan, dihimpun menjadi satu, kita sebut dengan mushaf. Ya, kita sebut dengan mushaf. Ya, mushaf coba lihat, kan ada shod, ada ha, ada fa. Sama saja dengan sofha. Ya, sofha yang kemudian kita kalau belajar Arab reguler, al-an nadrus naqra al-kitab fi ayyi sofha, kata gurunya begitu. Halaman berapa yang akan kita kaji hari ini? Gitu. Gurunya nanya gimana? Ingat? Bu Mila, gurunya nanya begitu. Enggak ingat. Nah, lupa. Ya, itu ada kata sofha. Apa kaitannya? Kan kita sering mengatakan begitu. Kalau ada orang yang bermaafan, kita saling memaafkan ya, semua lapang dada ya. Yang lalu biarlah berlalu. Mari kita buka lembaran baru. Ya, begitu ceritanya. Mari kita buka lembaran. Udah kayak Idul Fitri. Nah, iya kan Idul Fitri biasa, itu kan maaf-maafan. Ya, makanya gitu ya. Biasa itu maaf-maafan itu kemudian membuka lembaran baru. Nah, memang karena dari segi arti kata itu ada kaitan erat ya, antara maaf, lapang dada, kemudian halaman. Baik, itu dia untuk ya, pengayaan dan wawasan kosakata terkait dengan kata yang tadi ditanya. Kita lanjutkan berikutnya. An-Nisa 89 dengan Al-Baqarah 105. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sama Al-Baqarah. Itu di layar, Pak.
ada yang bacaan wallahu dzuk itu kok ada kayak lingkar-lingkaran itu? Maksudnya apa ya, Pak? Tidak bermaksud apa-apa, itu hanya persoalan. Enggak, kok ada lingkaran merah gitu? Iya, itu nggak bermaksud apa-apa, itu soal teknis komputer. Office yang lama tidak ada, office yang lama teks Arab itu tidak ada, tapi di office yang baru itu tanda merah itu ada. Nggak ada maksud apa-apa, yang lingkarannya nggak ada. Kirain ada maksud tertentu. Nggak, itu soal teknis. Ya, tasu. Sawaan, Ya. Pak Guru. Ya, Ya, baik. Ada lagi yang lain? ya, tasu. Ya, tasu. Ada lagi yang lain? Ya, tasu. Udah, itu saja. Kita lagi cari Pak. Oke, monggo. Apa tadi yang ditemukan? Tatakhizu. Ya. Tatakhizu. Mari kita bahas ya. Ada kata sawa, ada kata tatakhidu, ada kata yahtas. Baik. Untuk menjawab beberapa pertanyaan, ada 3 sih, ada 3. Kita coba mengenang masa lalu. Ya, kita coba mengenang masa lalu. Di pelajaran 22, apakah ada persamaan antara tatakhidu dengan yatakhidu? Ada, Pak Guru. Baik. Ya, Jadi maknanya tatakhidu pada ayat ini sama ya. sama kira-kira dengan yattakhizuna pada ayat tersebut. Aduh, ini juga saya nggak ngerti Pak Guru. Oke. Nanti kita beda nasibnya kalau begitu. Nah, untuk yang sawa, coba lihat ya, yang sawa, yang latihan dal. Coba. Ya, ingat Pak Guru, udah ingat, sama saja. Sawaun alaihim. Sawaun. Jadi ya, di sini coba lihat ya, dal ya, dal. Qul Iya, Pak. ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin bainana. Nah, coba lihat. Mau bacanya sawain seperti di dalam surah Ali Imran atau sawaan seperti di surah An-Nisa 89, itu maknanya sama. Dulu waktu Bu Ida nanya tentang ini nih di pelajaran lain, kira-kira jawaban saya begini. Kita waktu pertama kali belajar bahasa Inggris ya, waktu belajar bahasa Inggris begini. Kalau ada orang mengatakan thank you, kita jawabnya apa? Sim. Padahal itu kan semua ya. Thank you, sim. Begitu katanya. Begitu juga waktu ada orang belajar bahasa Arab, syukron, sawa katanya, suka bercanda. Sawa. Kenapa? Diterjemahin langsung. Sawa artinya sama, jadi sawa artinya sama-sama, ya seperti sim. Nah, begitu mau jalan-jalan bahasa Inggrisnya apa? Walking. walking. Begitu belajar bahasa Arab, hati-hati apa bahasa Arab? Kolbun. Hati-hati di jalan. Kolbun ditorik. Dengan nada seperti itu. Nah, baik ya. Coba kita lihat ya sekarang. Untuk kata yahtasu ya. Untuk kata yahtasu ini bagaimana cara kita memahaminya? Coba kita pakai ciri bahasa Arab ya. Kita pakai ciri bahasa Arab sebelum kita. Ibu, karena ada kecurigaan nggak kira-kira maknanya apa? Dapat Pak Guru dari kamus menentukan. Ya, Oke. Nah, apalagi? Udah itu doang dapatnya.
Udah, Pak baik. Guru. Coba kita lihat ya. Itu kira-kira itu jenis katanya apa? Jenisnya fiil. Fiil apa? Fiil mudhari. Bagus. Nah, kira-kira kalau demikian, Ibu punya prediksi nggak fiil madinnya apa? Fiil madinnya apa ya? Apa ya? Hotasa. Kalau khotaso itu ada berapa huruf? Hotasu. Berarti haso. Enggak. Ini aja ya, maksudnya kan jalan-jalan aja gitu ya. Kalau khotaso itu berapa huruf? Kalau ada tasdidnya berarti 4 huruf, Pak Guru. Kalau 4 huruf ya. Oke, coba kita lihat ya. Berarti kalau 4 huruf, madinnya 4 huruf gitu ya. Berarti kita akan lihat ke pelajaran yang mana? Ke pelajaran yang tadi ya. Ke pelajaran 21. Apakah di situ ada pola yang cocok? Coba lihat ya. Pelajaran yang pelajaran 20 ya? Ya, pelajaran 20. Nanti kemudian pelajaran 21. Pelajaran kedua, pelajaran 20. Nggak ada, Pak Guru. Ada. Oke, baik. Di situ ya, di situ kira-kira ya, main kira-kira aja kita ini ya, main kira-kira aja. Itu yang tidak pokok hurufnya apa? Iya. Oke, apa lagi? Iya. Ya sama. Udah ya doang, Pak Guru. Tadi Ibu kan punya dapat 4 tadi. Yang pokok itu 3. Ya berarti ya doang yang enggak yang tambah itu. Kita ulang lagi ya. Tadi Ibu madinnya menduganya begini tadi. Ya. Iya, ada tas. Berapa huruf itu? Khotasu 4 huruf. Ya. Ada tasdidnya, Pak Guru. Nah, berarti masih ada 1 kan? Kemungkinan masih ada 1 yang bukan pokok selain ya. Berarti yang tak bukan, Pak Guru. Oke, bagus. Nah, bagus coba. Nah, coba sekarang kalau namanya tak itu berapa titiknya? 2. Berarti kemungkinan adalah ini 3 tambah 2. Nah, coba kita pindah ke pelajaran berikutnya, halaman 21. Nah, kira-kira yang mana ya? Kira-kira mana yang cocok? Ya, cocok ada taknya di tengah. 3 tambah 2. Pelajaran 21. Pelajaran 21. Iya, pelajaran 3 tambah 2. Yang apa? 3 tambah 2. Tak. Yang mana? Yang itu ya. Yang ifta'ala ya, Pak Guru. Bagus. Nah, bagus. Nah, berarti sekarang kita udah makin dekat nih. Kita makin dekat nih ya. Dekat ya. Berarti pokoknya apa? Pokoknya
Hmm, Itu ho, hmm. sot, Ya, ho bagus. sama sot. Kita hampir sampai ke puncak. Nah, karena itu udah mulai berasa dingin. Berasa dingin atau berasa panas nih. Ada ho, ada sod, ada sod. Nah, ya, kita bayangkan bahwa ini adalah pokoknya. Ini adalah pokoknya. Nah, coba sekarang Bu Harna itu kan sudah pernah belajar ya isim fa'il ya Bu Harna ya. Iya Pak Guru. Ya, coba kembangkan kalau bisa ya, kalau nggak bisa nanti yang lain coba aja, kalau nggak bisa nanti saya bantu. Kembangkan dengan 3 huruf tersebut ya, 3 huruf tersebut menjadi isim fa'il. Hosis. Ho. Ya Pak Guru. Gimana jadinya? Hosis. Oke, bagus. Nih. Sosis. Kalau yang enak dimakan namanya? Sosis. Mantap. Nah, baik. Ini sodnya ada berapa? 2 Pak Guru. Bisa digabung dengan apa? Tasdid. Ya Pak Guru. Ini bisa menjadi gimana jadinya kalau begini? Bacanya gimana? Oh iya, hos. Nah, masuk bahasa Indonesia jadinya apa? Apa Guru? Kalau masuk bahasa Indonesia jadinya apa? Masuk bahasa Indonesia. Masuk. Masuk bahasa Indonesia. Bukan maksud saya, ini kan bahasa Arab. Kan ini bahasa Arab ini udah ada Ya. kan yang jadi bahasa Indonesia. Ibu, enggak? Bahwa dalam bahasa Indonesia kita ada yang berasal dari bahasa Arab ini dulunya. Enggak berasal. Baik. Ibu, kalau kita bilang misalnya kalau kita ke Cirebon kan ada pakaian apa katanya? Khas. Ya, kan ada kan Khas. gitu? Pakaian khas Cirebon, ada masakan khas Cirebon, gitu ya. Kalau kita ke Lombok nih atau ke Sumbawa atau ke Bima, itu juga kan ada makanan khasnya, ada pakaian khasnya. Berasa nggak? Berasa nggak? Makanan khas itu artinya apa? Bahasa lainnya? Makanan tradisi ya, tradisi Pak Guru. Apa? Tradisi bukan? Kebiasaan atau Ya, baik. Kalau begitu kelihatannya masih jauh. Saya langsung potong kompas, mengingat waktu. Kita punya kata khusus. Ya Allah. Kalau kita mengatakan makanan khas, itu istilah lainnya adalah makanan khusus. Ya, makanan khas Cirebon itunya khusus bisa kita temukan di Cirebon. Ya, kalau kita mengatakan pakaian khas Cirebon itu, nah, ini ya, jadi kata khusus, kata khos, ini dari bahasa Arab khos, dan itu juga jadi makna kata yahtasu. Ya, kata yahtasu ada kaitannya dengan itu. Jadi maknanya apa? Kata yahtasu itu bisa bermakna mengkhususkan. Iya. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau bertemu lagi dengan kata ini teringat Cirebonnya, teringat Lomboknya, teringat dengan Sumbawanya, Bimanya. Oh, masing-masing daerah mana aja kita ke Kalimantan, makanan khasnya. Makanan khas apa? Bahasa kita juga ini kenapa disebut dengan khas Kalimantan? Karena memang ini khusus, ya, khusus di Kalimantan. Itu adalah serapan dari bahasa. Oke, baik. Itu sudah tadi ya kata sawa, sudah kata tatah itu juga sudah kita ulangi berdasarkan pengalaman pelajaran kita di masa lalu. Yang terakhir, apa ada yang belum paham di situ?
Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, maka mari kita kembali ke pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang saatnya untuk berbagi pemahaman. Silakan siapa yang akan memulai berbagi pemahaman untuk An-Nisa 89. Silakan. Ya, silakan Bu Karna. Mereka menginginkan Tadi bukan yang ini Pak Guru, maaf, yang wadda kasirun. yang satu ya belum ya? Yang Al-Baqarah. Yang tadi sawah bukan tadi? Ini bukan ini. Ada yahtasunya ini bukan. Al-Baqarah dulu Pak Guru. Oh, mau Al-Baqarah dulu. Oke, baik. Al-Baqarah Silakan. Kebanyakan mereka ahli kitab menginginkan dari mereka ahli kitab, kebanyakan dari mereka ahli kitab menginginkan kebanyakan dari mereka ahli kitab menginginkan menginginkan mereka sekarang kebanyakan menginginkan ahli kitab mereka kebanyakan dari ahli kitab menginginkan mereka dapat mengembalikan setelah kebanyakan di antara ahli kitab menginginkan kalian kembali setelah kalian kembali setelah kalian beriman, kembali kafir ya Pak Guru. Karena mereka dengki. Gimana itu Pak Guru? Kebanyakan di antara ahli kitab menginginkan mereka kembali kafir setelah mereka beriman. Itu Pak Guru. Karena dengki dan apa? Udah Pak Guru. Oke. Selanjutnya bagaimana? Apa ada yang lain? Kebanyakan di antara mereka menginginkan. Apa ada yang lain yang akan menuntaskan untuk Al-Baqarah 109 atau kita pindah ke Ali Imran 69?
Siapa? Itu Al-Baqarah banyak. Al-Baqarah sebaris-baris kali. Bagaimana yang sisanya? Apa mau ditinggalkan? Kemudian kita pindah ke Ali Imran 69 atau ada yang menggenapi Al-Baqarah 109? Rasa dengki mereka, rasa dengki dalam diri, rasa dengki dalam diri mereka sudah jelas bagi mereka kebenaran. Pak baris-baris. Baris-baris. Banyak kan di antara ahli fikih menggunakan kembali. Baik, Ibu, Bapak sekalian, setelah kita mendalami ayat yang baru saja kita kaji dengan bantuan Bu Harna, ada beberapa hal yang tadi bisa kita dalami lagi. Yang pertama adalah tentang fiil sebagai modal kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengungkapkan pemahaman kita terkait dengan fiil fa'il menggunakan struktur bahasa Indonesia, mubtada dan khobar, subjek dan predikat. Kemudian berikutnya adalah objek. Kemudian dari apa yang tadi kita latihkan juga itu membiasakan diri untuk tidak terlalu terikat dengan kata demi kata yang ada, yang kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran. Untuk pemahaman itu menjadi hal yang biasa. Kalau seumpama kita menambahkan atau kita mengurangi untuk menjaga supaya sebuah makna bisa kita pahami. Baik Ibu-Ibu, mudah-mudahan ada yang bisa kita manfaatkan untuk dunia akhirat kita dari pelajaran kita pada sore hari ini. Karena itu mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.